Nah, salah satu tim esports Indonesia, Beachtron, sudah mengharumkan nama Indonesia di sejumlah turnamen besar berskala internasional. Seperti yang baru-baru ini mereka lakukan di ajang PUBG Mobile Club Open Global Finals 2019 di Berlin, Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pendampingan anak dan remaja di masa pandemi. Masih bersama saya, Primatia Yogi Wulandari, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Nah, materi pada video ini adalah terkait dengan dampak yang paling sering disoroti tentang anak dan remaja kita, yaitu game online. Siapa yang tidak tahu game online? Ya, mungkin anak-anak kita, atau keponakan kita, atau remaja yang ada di sekitar kita, saat pandemi ini semakin sering terpapar game online. Oleh karenanya, video ini akan berbagi tentang batasan-batasan terkait dengan game online itu, lalu dampak-dampaknya itu apa saja nih bagi anak-anak dan remaja? Apakah ada dampak positifnya ketika mereka mengakses game online? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita usahakan untuk menghindari dampak-dampak negatifnya? Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, mungkin tadi sudah melihat ilustrasi video di awal terkait dengan game online yang terjadi pada anak dan remaja. Jadi memang frekuensi atau intensitas pada anak dan remaja kita selama masa pandemi ini semakin meningkat. Bahkan banyak yang mengeluh para orang tua itu bahwa anak-anaknya sudah tidak dapat terkontrol untuk aktivitas game online. Nah, mari kita lihat bagaimana sih sebenarnya pendampingan-pendampingan yang bisa dilakukan terkait aktivitas game online ini. Mungkin yang pertama kali perlu dilakukan adalah kita ketika akan mendampingi anak-anak kita atau remaja kita, ada perlunya kita tahu bahwa game online itu seperti apa sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendampingi kalau ternyata kita tidak tahu tentang apa sih yang perlu diketahui tentang game online ini gitu. Jadi kalau dari definisinya memang game online ini adalah permainan yang dapat dimainkan oleh banyak orang pada waktu bersamaan melalui jaringan internet. Dan macamnya ternyata banyak sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ya. Jadi ada Mobile Legends, ada PUBG, ada Call of Duty, ada Free Fire, dan sebagainya. Mungkin beberapa dari kita sudah cukup familiar dengan game-game itu, tapi mungkin ada sebagian yang kita tidak tahu. Nah, yang menariknya memang fenomena yang ada selama masa pandemi ini menunjukkan adanya peningkatan di dalam keaktifan dalam pemain di game online ini. Bahkan ini data pada tahun lalu ya, bahwa pada tahun 2020 diprediksikan total pemain aktif itu mencapai 100 juta orang. Dan selain totalnya, waktu bermain game selama pandemi dari riset-riset yang ada ternyata meningkat sebanyak 50-75%. Dan itu juga konsisten juga dengan unduhan games online yang naik 75% pada kuartal pertama 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentu saja efeknya juga pada transaksi voucher game, yang itu merupakan konsekuensi dari permainan ini, gitu ya. Jadi dari data yang didapatkan pada Januari hingga Oktober 2020 ternyata ada kenaikan transaksi dari penjualan voucher online games mencapai 82%. Selain itu juga hal yang menarik adalah adanya joki game online. Jadi orang yang mungkin memiliki keahlian lebih di game online, kemudian disewa atau diminta untuk melakukan game online. Dan ternyata memang level dari joki game online ini naik dari 5.000 menjadi 300.000, bahkan omsetnya bisa mencapai jutaan. Bukan main ya Bapak Ibu, jadi fenomena ini ternyata memang konsisten dengan perhatian kita pada aktivitas game online anak-anak kita. Nah, masalahnya begini, dengan seringnya anak-anak kita atau remaja gitu ya melakukan game online, apa sebenarnya yang terdampak terhadap aspek-aspek perkembangan? Pada video-video awal kita tahu bahwa perkembangan anak dan remaja itu menyangkut beberapa aspek, yaitu fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Mari kita lihat sebenarnya dampak seperti apa dari game online ini terhadap aspek-aspek perkembangan mereka. Nah, kalau dari segi fisik,
Dari segi fisik, tentu saja kita bisa membayangkan bahwa ketika anak itu melakukan game online, mereka hanya diam di tempat, kemudian yang gerak hanya jempolnya, gitu ya. Tentu saja hal ini juga akan berdampak terhadap fisik, gitu. Jadi keluhan-keluhan seperti mata yang menjadi kering karena paparan terhadap screen yang terlalu lama, kemudian ada rasa sakit di pergelangan tangan, dan juga mungkin ada sakit punggung atau nyeri leher, dan terlebih ketika misalnya ini dilakukan secara berlebihan, maka daya tahan tubuh menjadi lemah, apalagi sampai anak-anak itu terlambat makan gitu ya, sampai kurang tidur. Nah, dari segi kognitif dan sosioemosional itu juga berdampak ya. Dari segi kognitif, maka seiring dengan waktu yang terlalu dimanfaatkan untuk game online, maka waktu untuk belajar pun menurun. Orientasi terhadap tugas itu juga, sehingga ada penundaan-penundaan akademik, dan juga kemampuan konsentrasinya pun terganggu. Bahkan seringkali anak menjadi ketika sekolah ingatannya hanya pada game, sehingga kemampuan menyerap pelajaran pun menjadi tidak maksimal. Nah, bagaimana dengan dampak terhadap aspek sosioemosional? Yang jelas ketika anak itu terlalu sering berada pada dunia maya, mereka akhirnya kehilangan kontak dengan dunia nyata. Bahkan mungkin interaksi dengan anggota keluarga pun menjadi berkurang karena mereka hanya fokus pada gamenya saja. Dan juga ada indikasi bahwa game online ini berdampak terhadap sikap-sikap antisosial yang dikembangkan oleh anak-anak dan remaja. Ada kemungkinan mereka menyamakan adegan-adegan di game itu seperti kehidupan nyata. Nah, masalahnya kalau adegan-adegan itu ternyata mengandung unsur-unsur agresivitas gitu ya. Jadi seperti pembunuhan, perkelahian. Jadi anak-anak ini kurang bisa membedakan mana hal-hal yang itu merupakan realita dan mana hal-hal yang merupakan adegan di dalam game. Dan dari segi emosi, kemudian ada riset yang menyatakan bahwa game online juga berdampak terhadap ketidakstabilan emosi pada penggunanya. Ada pula dampak ekonomi, yaitu mungkin kita pernah dengar ya atau pernah baca bahwa ada beberapa anak-anak yang sampai melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan untuk bisa membeli hal-hal yang dibutuhkan dalam game. Jadi mereka berbohong, mereka mencuri gitu. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah memang betul bahwa game online ini semuanya negatif? Nah, ternyata Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dari segi fisik ada riset yang menyatakan bahwa game online itu bisa berdampak terhadap peningkatan koordinasi mata dan tangan, yaitu koordinasi antara informasi yang diterima oleh mata, lalu diteruskan ke otak, kemudian diproses dan diperintahkan ke tangan untuk menekan tombol tertentu. Dengan kognitif dan sosioemosional bagaimana? Dari segi kognitif, karena game online itu menggunakan teknologi dan internet, tentu saja itu berdampak terhadap skill anak-anak dan remaja dalam menguasai teknologi dan internet. Dan terutama juga mereka sebenarnya bisa belajar bahasa Inggris yang menjadi bahasa yang biasa dipakai dalam game online itu. Jadi istilah-istilahnya, kalimat-kalimat instruksinya itu mereka bisa menjadikan itu sebagai media belajar. Lalu ada beberapa hal terkait dengan imajinasi dan kreativitas, kemampuan visual spasial maupun daya analisa gitu ya. Dan di antara yang tadi sudah disebutkan ada efek negatif sosioemosional. Ternyata ketika game online itu dijadikan sebagai sarana hiburan, game online ini bisa menjadi media untuk mengurangi rasa lelah dan stres gitu. Dan juga sebenarnya ketika mereka bermain game itu ada peluang bagi mereka, misalnya ketika kalah atau mengalami situasi yang kurang menyenangkan, mereka belajar untuk berdamai dengan frustrasi yang dirasakan dan juga kecemasan-kecemasan yang dirasakan. Nah, dari dampak ekonomi, tadi sudah disebutkan bahwa ternyata dari segi ekonomi, game ini bisa menjadi sumber penghasilan. Artinya di sini ada peluang bisnis sebenarnya. Jadi misalnya yang ada di lapangan nih ya, misalnya ada mereka yang menjual akun game online-nya yang sudah jadi dalam tanda petik gitu ya. Jadi yang sudah memiliki berbagai elemen yang lengkap, fasilitas yang lengkap gitu sehingga kemudian dijual. Ada juga yang seperti ini, ketika
ada kompetisi game, kemudian mereka mencoba untuk ikut dalam game itu dan memenangkan kompetisi tersebut, itu otomatis juga bisa menjadi sumber pendapatan. Nah, satu hal yang memang menjadi sorotan pada beberapa orang gitu ya, pakar juga gitu, jadi tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, terkait dengan kecanduan game online. Bahkan kecanduan game online atau game addiction ini sudah dimasukkan sebagai gangguan mental yang ada klasifikasi tertentu gitu ya. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah ketika anak-anak dan remaja kita itu tidak dapat mengendalikan keinginan bermainnya. Lalu mereka lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan minat terhadap kegiatan lain seperti sekolah dan sebagainya. Dan mereka terus saja bermain game meskipun ada konsekuensi negatif. Semua hal ini, 3 aspek ini harus berlangsung minimal 12 bulan. Kalau masih dalam waktu 12 bulan, itu belum bisa dikategorikan dalam kecanduan game online. Bahkan di Indonesia sendiri ada yang sampai membuat kuesioner. Jadi ini bisa menjadi alternatif bagi para orang tua untuk mendeteksi apakah anak-anak dan remajanya itu sudah termasuk kecanduan, ya. Masuk ke apa yang bisa kita lakukan dengan segala hal terkait dengan game online itu. Saya menyebutkannya strategi pendam, Bapak Ibu. P-nya adalah pembahasan, E-nya edukasi, D-nya itu diskusi, lalu A-nya itu alihkan perhatian, dan M-nya monitoring. Pembatasan. Salah satu faktor yang menyebabkan kecanduan game online adalah mudahnya akses untuk bermain game online. Otomatis strategi yang bisa dilakukan adalah kita harus membatasin sebagai orang tua. Jadi kita perlu melakukan pengontrolan gitu ya, pembatasan terhadap uang yang digunakan anak-anak untuk mengakses game online. Juga perlengkapan bermainnya mungkin kita bisa batasin itu. Jadi apapun yang kemudian itu bisa membuat anak-anak itu kecanduan game online. Yang kedua adalah edukasi dan diskusi. Bagaimanapun apalagi ketika sudah remaja ya, kita nggak bisa begitu saja menyuruh untuk berhenti game online misalnya. Karena itu juga bisa menjadi salah satu hiburan bagi mereka di masa pandemi. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah mengedukasi mereka, mengajak mereka diskusi gitu ya. Jadi mungkin masih banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bahaya kecanduan game online. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian kita diskusikan dengan anak dan kita jadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mengalihkan perhatian. Akan sulit sekali kalau misalnya kita melarang anak-anak kita bermain game, tapi kemudian kita tidak menyediakan alternatif kegiatan yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi ketika misalnya kita bilang jangan main game, mungkin kita bisa memfasilitasi dengan aktivitas olahraga, kita ajak berolahraga, atau misalnya kita fasilitasi dengan buku bacaan misalnya yang itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari game kemudian membaca. Jadi pastikan bahwa ada alternatif kegiatan yang bisa dilakukan anak bila kita memang merasakan kegiatan game ini sudah lebih ke negatif sifatnya. Yang keempat adalah monitoring. Monitoring itu adalah pengawasan, tentu saja diharapkan apa yang dilakukan anak-anak tetap bisa kita awasi dengan baik. Itulah. Jadi misalnya dengan komunikasi, bisa dengan menempatkan komputer itu ada di ruang keluarga misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai itu menjadi akses pribadi. Oke, nah dari segala macam dampak-dampak positif dan negatif tadi jelas bahwa sebenarnya game online itu bisa menjadi sumber hiburan bagi anak-anak dan remaja kita yang memang juga rentan stres di masa pandemi. Cuma bagaimanapun tidak ada yang kalau itu dilakukan terlalu sering, baik dari segi intensitas maupun kualitas, maka itu akan menjadi hal yang negatif dan takutnya itu menjadi kecanduan. Maka sekali lagi yang bisa kita sarankan adalah pendam, yaitu pembatasan, kemudian edukasi dan diskusi, lalu alihkan perhatiannya melalui kegiatan lain, dan juga monitoring. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang Bapak Ibu bisa akses tentang game design atau ini yang tadi saya bilang, silakan ada skala atau kuesioner yang bisa Bapak Ibu akses kalau ingin menggunakan skala ini untuk mengukur kecanduan game online pada anak atau remaja. Baik Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah berdiskusi, kita sudah sharing terkait dengan
apa saja dampak game online pada anak-anak dan remaja kita, dan juga solusi apa yang bisa kita lakukan. Nah, semoga ini bisa memberikan pencerahan juga buat Bapak Ibu, para orang tua yang masih kebingungan tentang aktivitas game online anaknya. Begitu. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di aktivitas pembelajaran lainnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.